Salam dari kami, berikut ini kami bagikan sang mualaf bernama Murad Hofman. Aku harus menjadi muslim. Mualaf Murad Hofman menemukan Islam melalui pencarian panjang. Murad Hofman lahir tanggal 6 Juli tahun 1931, dengan nama Wilfred Hofman, dari sebuah keluarga Katolik, di Jerman. Pendidikan universitasnya dilalui di Union College, New York. Pada tahun 1957 ia meraih gelar doktor dalam bidang undang-undang Jerman, dari Universitas Munich. Tahun 1960, ia meraih gelar magister dari Universitas Harvard dalam bidang undang-undang Amerika. Ia kemudian bekerja di Kementerian Luar Negeri Jerman, tahun 1961 hingga 1994. Pengalamannya sebagai duta besar dan tamu beberapa negara Islam mendorongnya untuk mempelajari Islam, terutama Al-Quran. Dengan tekun ia mempelajari Islam dan belajar mempraktikkan ibadah-ibadahnya. Pada tanggal 11 September tahun 1980, di Bonn. Setelah lama ia rasakan pergolakan pemikiran dalam dirinya yang makin mendekatkan dirinya kepada keimanan. Dengan terharu ia mengungkapkan dalam memoarnya, edisi bahasa Indonesia, pergolakan pemikiran, aku harus menjadi seorang muslim. Maka pada tanggal 25 September tahun 1980, di Islamic Center Kolonia, ia dengan pasti mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia memilih nama barunya, Murad Muhammad Asad, seorang muslim Austria, yang sebelumnya bernama Leopold Weiss. Dalam pengantarnya terhadap memoar Murad Hofman, lebih jauh menjelaskan makna filosofis nama tersebut. Murad artinya, yang dicari, dan pengertiannya yang lebih luas adalah tujuan, yaitu tujuan tertinggi hidup Wilfred Hofman. Yang menarik darinya adalah, ketika ia sedang menjadi dubes Jerman di Maroko, pada tahun 1992, ia mempublikasikan bukunya yang menggegerkan masyarakat Jerman, Der Islam als Alternativ, Islam sebagai alternatif. Dalam buku tersebut, ia tidak saja menjelaskan bahwa Islam adalah alternatif yang paling baik bagi peradaban Barat yang sudah keropos dan kehilangan justifikasinya. Namun ia secara eksplisit mengatakan bahwa alternatif Islam bagi masyarakat Barat adalah suatu keniscayaan. Islam tidak menawarkan dirinya sebagai alternatif yang lain bagi masyarakat Barat pasca industri. Karena memang hanya Islamlah satu-satunya alternatif itu, demikian penegasan Profesor Murad Hofman. Suatu ketika, kalimat yang juga dituangkannya dalam bukunya, Der Islam als Alternativ, yang telah diindonesiakan dan diterbitkan oleh penerbit Gema Insani Pers, ini kontan menimbulkan reaksi keras di Eropa, terutama masyarakat Jerman. Dalam sebuah wawancara televisi Jerman, Hofman bercerita tentang bukunya tersebut. Saat wawancara itu disiarkan, seketika gempar seluruh media massa dan masyarakat Jerman. Serentak mereka mencerca dan menggugatnya, sekalipun ada yang belum membaca buku tersebut. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh media massa kecil dan murahan, namun juga oleh media besar, semacam Der Spiegel. Malah pada kesempatan yang lain, televisi Jerman men-syuting Murad Hofman saat ia sedang melaksanakan salat di atas sejadahnya, di kantor duta besar Jerman di Maroko, sambil sang reporter mengomentari, apakah logis jika Jerman berubah menjadi negara Islam yang tunduk terhadap hukum Tuhan? Hofman yang gigih membela Islam tergolong pemikir Muslim moderat. Pengalamannya di Dinas Diplomasi Internasional dan Organisasi NATO, ikut berperan besar dalam membimbing pemikiran moderatnya. Ciri pemikiran moderat analisis fitur merupakan khas pembawaan dia dalam kancah pergaulan pemikiran kontemporer. Di Indonesia sendiri, namanya sudah mulai dikenal. Saat ini Murad Hofman aktif dalam konferensi-konferensi Islam internasional yang diadakan oleh organisasi-organisasi Islam, termasuk undangan rutin konferensi Islam tahunan di Kairo. Bahkan, ia sudah dikelompokkan sebagai tokoh Islam internasional. Pada 1999, ia mendapatkan bintang penghargaan dari pemerintah Mesir atas jasa-jasanya dalam pemikiran Islam. Jasa-jasanya sebagai pemikir Muslim moderat akan terus abad, meski dia tutup usia pada tanggal 13 Januari tahun 2020 lalu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.